Baik, bahasan kita selanjutnya itu adalah tentang deret pangkat ya. Deret pangkat ya. Dan deret pangkat ini memiliki bentuk umum seperti ini ya. Bentuk umum ya. Yang pertama, apabila si pusatnya ya, pusatnya itu ada di 0. Pusat di 0. Berarti si deret pangkatnya itu sama dengan n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N. Ini akan sama dengan A0 tambahkan A1X tambahkan oleh A2X kuadrat dan seterusnya gitu. Apabila pusatnya tidak di 0 ya, katakanlah pusatnya itu di A ya. Pusatnya itu di A ya, bentuk persamaannya akan kayak gini. N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X min A ya. X min A pangkat N. Gitu. Ini akan sama dengan A0 tambahkan oleh A1 X min A gitu. Oh, mungkin jangan A ya, mungkin C aja ya. Soalnya variabel A udah ada nanti takutnya ngebingungin. C ya, katakanlah C. C ini dan seterusnya sama. Tuh. Adapun namanya itu ada yang namanya himpunan kekonvergenan. Gitu. Ya. Udah kelihatan nih. Ada yang namanya itu adalah himpunan kekonvergenan ya. Himpunan kekonvergenan. Tuh. Nah, himpunan kekonvergenan itu adalah rentang ya, rentang di mana ya deret tersebut konvergen nilainya. Gitu loh. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu teorema himpunan kekonvergenan. Ya. Apabila si bentuknya itu adalah kayak gini, AN X pangkat N ya, himpunan kekonvergenan ya, kekonvergenan pasti salah satu gitu ya. Salah satu di antara ini. Di antara yang pertama, titik tunggal. Titik tunggal atau saat X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0. Nah, berarti jari-jari kekonvergenan yang berapa? 0. Soalnya dia cuma satu titik. Gitu. Yang kedua, ya, apabila himpunan kekonvergenannya itu adalah interval dari negatif R sampai R, gitu, ya. Ini tuh harus cek ujung juga ya. Harus cek ujung. Apakah si R ini masuk atau enggak, ya. Dan demikian, jari-jari himpunan konvergenannya sama dengan R sama dengan R negatif negatif R dibagi 2 sama dengan R. Gitu. Ya. Atau bisa jadi semua bilangan real tersebut itu akan menghasilkan nilai yang konvergen atau himpunan bilangan real gitu. Ya. Nah, selanjutnya apabila ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Apabila ya si ininya bentuknya kayak gini ya, berpusat di C ya. N 0 sampai tak hingga katakanlah AN X min C pangkat N katakanlah ya. Nah, si himpunan kekonvergenannya himpunan kekonve-nya itu pasti salah satu di antara sama kayak yang tadi. Yang pertama titik tunggal. Titik tunggal. Yaitu saat jari-jarinya sama dengan C gitu. Titik tunggal berarti di C ya, berarti ini tuh saat di C. Saat di C dengan jari-jarinya sama dengan 0, saya kan cuma titik ya. Yang kedua adalah pada interval, nah ini, interval C min R, terus C tambah R, gitu. Bedanya, tinggal ditambahin sama kurangin ya. Ujungnya harus dicek juga ya, cek ujung juga ya. Cek ujung. Ya, berarti jari-jarinya sama dengan
C min R dikurangin C plus R. Ya, nanti ini kita ambil besarnya aja. Nah, ini ya, berarti harusnya kanan itu ya, kanan min kiri ya. Salah ini. Dari C plus R dikurangin dalam kurung C min R, ya sama dengan R. Gitu. Atau yang ketiga. Yang ketiga itu adalah himpunan bilangan real. Pasti antara salah satu dari ketiga ini gitu loh. Tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Untuk deret pangkat biasanya kita cuma main di uji rasio mutlak ya. Soalnya kan pada awal juga uji rasio mutlak kan di sini untuk yang berpangkat-pangkat gitu loh si penggunaannya. Ya berarti ya kita lebih efektifnya pakai uji rasio mutlak gitu. Lakukan uji rasio mutlak. Ya, lakukan uji rasio mutlak. Bila katakanlah aku punya deret ya AN X min C pangkat N gitu. Ya, tadi kita cari rho-nya. Rho-nya sama dengan limit N menunjuk hingga mutlak dari AN plus 1 X min C N plus 1 dibagikan oleh AN X min C pangkat N dalam kurung gitu. Ya. Dan nilainya konvergen apabila rho-nya itu kurang dari 1 gitu. Ya, contoh. Ya. Contoh. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N faktorial terus 2X min 1 pangkat N. Katakanlah kayak gini. Ya, uji rasio mutlak. Ya, uji rasio mutlak. Berarti rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari mutlak N plus 1-nya dulu. Ya, berarti N plus 1 faktorial dikalikan oleh 2X min 1 N plus 1 dibagi oleh yang ininya, N-nya. N faktorial 2X min 1 pangkat N. Tuh. Ya. Nah, demikian. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga. Ya. Ingat, kalau 5 faktorial itu sama dengan 5, 4, 3 faktorial. Boleh kayak gitu ya. Sampai titik-titik 1. Gitu. Berarti N plus 1 faktorial itu adalah N plus 1 kalikan oleh N faktorial. Dibalikan oleh N faktorial. Ya. Kali 2X min 1 pangkat N dikalikan oleh 2X min 1. Ya, dibagi oleh 2X min 1 pangkat N. Ya, coret, 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 coret. Sehingga kamu bisa dapat rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari, ini apa nih, N min 1 ya? N plus 1 ini, sorry. N plus 1, N plus 1 mutlak 2X min 1. Ya, karena limitnya menuju N, berarti yang selain N dijadikan konstanta. Rho sama dengan mutlak 2X min 1 limit N menuju tak hingga N plus 1 gitu. Ya. Nah, sekarang ya dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa rho itu sama dengan 0 apabila si X-nya itu sama dengan setengah. Gitu loh. Ya. Dengan demikian, karena rho itu sama dengan 0 kurang dari 1, hanya jika gitu loh, hanya jika si X-nya sama dengan setengah, si deretnya deret sama dengan konvergen. Kenapa? Kenapa? Karena fix. Kalau X sama dengan 0, ini fix 0. Nggak bisa ganggu gugat. Yang fix 0 inilah yang kali bilangan berapapun akan memastikan nilai 0. Nah, ini cuma limit doang ya, mendekati gitu. Jadi bilangan cuma gede banget. Tapi si 0 ini fix 0. Jadi sama dengan 0. Dan 0 ini kurang dari 1. Jadi, ya, himpunan kekonvergenannya itu saat X sama dengan setengah doang. Udah, berarti jari-jarinya sama dengan 0. Gitu. Ya. Ya mungkin contoh soal lainnya kita bisa dibaca di catatan ya. Aku udah buat catatannya. Nanti aku share juga di linknya. Ya. Soalnya banyak latihan soalnya. Ya harus bisa, harus dibaca semua latihan soal minimal baca gitu.
Ini kita masih lumayan banyak bahasanya lagi. Ya. Terus yang sekarang itu adalah operasi ya. Operasi pada deret pangkat. Tuh ya. Jadi kita akan bahas operasi tentang deret pangkat itu gimana. Ya. Misalkan jadi ini kata kuncinya itu adalah lakukan sama gitu ya. Lakukan hal yang sama terhadap kedua ruas. Adil dong, ya kan? Misalkan aku memiliki suatu Sx sama dengan N sama dengan 0, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN, X pangkat N gitu. Ya, katakanlah ini sama dengan A0 ditambahkan oleh A1X, ditambahkan oleh A2X kuadrat, dan sebagainya gitu ya. Nah, misalkan aku turunin X aksen X-nya ini, ya, berarti ini akan sama dengan, kan turunin terhadap X ya, berarti ini akan sama dengan sigma N sama dengan 0, sampai tak hingga, si N-nya turun. N dikalikan oleh AN, X, N min 1, sama dengan A1 mulainya, karena turunan dari A0 itu 0. A1 tambahkan oleh 2, A2X tambahkan oleh 3, A3X pangkat 2. Itu. Ya, jadi boleh. Turunin kedua ruas itu boleh. Ya. Begitu pula dengan integralin integral terhadap kedua ruas gitu loh. Boleh juga. Ini akan sama dengan ya, N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya berarti ini AN plus 1 bagi N plus 1, XN plus 1 gitu loh. Dan demikian ini sama dengan A0X ditambahkan oleh A1 bagi 2X kuadrat ditambahkan oleh A2 dibagi 3, X pangkat 3, dan seterusnya. Jadi aku bisa turunin dan integralin kedua ruas gitu, asal adil. Dua-duanya itu diturunin atau diintegralin. Oke? Nah, untuk soal-soalnya itu, ya, untuk soal-soalnya itu biasanya itu bisa diturunin dari dua sifat ini, yaitu adalah 1/1 min X. Ini harus catat ya, sama dengan 1 ditambahkan oleh X, ditambahkan oleh X kuadrat, ditambahkan oleh X pangkat 3, ditambahkan syalala lili gitu ya. Ya, berarti ini akan sama dengan sigma sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat N ya. Karena kan ini 1 X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan lain-lain gitu ya. Biasanya turuninnya bisa dari ini. Atau dari F pangkat X. Ini akan sama dengan 1 ditambahkan oleh X, tambahkan oleh X kuadrat, dibaikan 2 faktorial, tambahkan oleh X pangkat 3, baikan oleh 3 faktorial, tambahkan oleh X pangkat 4, dibaikan oleh 4 faktorial. Gitu. Jadi bisa dari beberapa sifat ini. Gitu. Jadi misalkan turunkan ya contoh soal. Contoh soal ya, contoh soal. Contoh ini menurut aku secara pribadi ini juga sulit karena kamu harus kreatif parah, kreatif banget gitu, wajib harus banget buat ngerjain soal ini. Dan itu ya take a lot of practice lah ya. Cari deret untuk 1/1 min X dikuadratin, cari gitu ya soalnya. Nah ini ya kita tuh harus bermulai dari ini 1/1 min X ya. 1/1 min X itu akan sama dengan 1 ditambahkan oleh X, tambahkan oleh X kuadrat, tambahkan oleh X pangkat 3, tambahkan syalala lili gitu ya. Aku turunin kedua ruas terhadap X. Gitu loh. Ya. Jadi ini akan sama dengan negatif 1/1 min X kuadrat. Ya. Turunannya sama dengan, turunan 1 adalah 0, jadi ini 1, tambah 2X, tambahkan oleh 3X kuadrat, ditambahkan oleh 4X pangkat 3, tambahkan syalala lili. Tuh. Ya. Ini minus nggak sih? Minus kan? Kok 1 min X sama dengan U. Negatif DX sama dengan DU. Enggak, dia nggak minus dong kalau D. Enggak, dia nggak minus. Positif ini. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan. Turunin coba ya. 1 min X dikuadratin, diturunin. Berarti negatif 2. Jadi negatif 2. 1 min X. 1 min X
Enggak ya, ini fokus. Yang kita turunin kan ini ya, 1 min X ya. 1 per 1 min X saya turunin ya. Jadi kan 1 per 1 min X itu sama dengan 1 min X pangkat negatif 1 ya. Ini berarti akan sama dengan negatif 1 dalam kurung 1 min X negatif 2 kali turunan dalam negatif 1 ya, positif ya. Positif. Ya. Ya udah, berarti ini akan sama dengan deretnya kita cari. Nah, di sini square. Nah, itu di sini cari polanya. Itulah. Berarti ini polanya tuh ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga N xn min 1. Nah, polanya gini. Caranya gimana? Kamu harus cocok login aja gitu loh. Ya. Sobat saat n sama dengan 1, 1 x pangkat 0, 1. Saat n sama dengan 2, 2 x 2 min 1, 2x. Nah gitu loh. Susahnya di sana. Harus nerka-nerkanya. Kayak aku bilang tadi ini agak tricky lah ya katakanlah. Coba lanjut ya. Soalnya itu katakanlah 1 ditambahkan 0x dikuadratin sama dengan berapa? Tuh. Ya. Jadi soal sebelumnya ya, ini tuh artinya apa? Rasionya itu x ya. Kalau ininya negatif x. Nah, kalau ini kayak gini, berarti kan ini bisa aja aku tulis kayak gini ya. Negatif x. Kan negatif positif. Nah, ini yang aku bilang kalkulus nambah kreatif tuh ini. Bukan ini. Artinya apa? Si rasionya ganti. Jadi negatif x. Kalau kayak gini, ini tuh rasionya gitu. R rasionya. Ini juga rasionya. Gitu. Sehingga si persamaannya bisa dapat kayak gini. 1 min 2x seling. Tambahkan 3x kuadrat. Dikurangi 4x pangkat 3. Dan lain-lain gitu loh. Ya, soalnya kita si rasionya sekarang adalah negatif x. Gitu loh. Ya. Atau ini akan sama dengan sum dari n sama dengan 1 sampai n ya negatif x gitu loh. N min 1 gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba ini. 1 dibagi oleh 1 ditambah 4x gitu. Nah, ini akan sama dengan 1 dibagi 1 min 4x. Kenapa? Karena kita punya template-nya tuh ini 1 min 1 min. 1 per 1 min x sama dengan 1 tambahkan oleh x tambahkan oleh x kuadrat. Kita lihat si rasionya itu adalah x ya, kalau ini negatif x. Kalau yang negatif 4 ya berarti rasionya negatif 4. Setelah jadi 1, negatif 4x tambahkan oleh negatif 4x dikuadratin, tambahkan oleh negatif pangkat 4x dipangkatkan 3, dan seterusnya gitu loh. Ya. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya tuh adalah ini. 4 dibagi 2x min 3. 2x plus 3. Sama dengan berapa? Ya. Nah, template-nya itu harus 1 di sini ya. Gimana caranya? Bebas, serah kamu lah. Mau kamu sujud, segala macam bebas, serah kamu. Harus 1 min sesuatu gitu. Ya berarti ini si 3-nya harus kita keluarin dong. Ini nggak sih? 4 per 3. Keluarin 1 per. Nah, si 2x plus 3 ini berarti apa? Jadi 2x per 3 dong. Plus 1. Jadi kayak gini dong, ya nggak sih? 1, 2x per 3. Ya, benar. Ya. Kita sesuai template, harus 1 min x ya gitu. Berarti ini akan sama dengan 4 per 3. Ya, 1 dibagikan oleh 1 dikurangi negatif 2x per 3. Gitu. Ya udah. Berarti ini deret biasa dengan rasionya negatif 2 per 3x gitu loh. Berarti ini akan sama dengan 4 per 3 dalam kurung ya 1 dikurangin 2 per 3x ya. Ini ditambah dikurangin gini aja ya. Ditambah negatif 2 per 3x kuadrat ditambah negatif 2 per 3 x pangkat 3. Nah ini sulitnya di sini. Untuk menurut aku pribadi ya. Sama dengan 4 per 3 ya. 1 min 2 per 3x ditambahkan oleh 4 per 9 x kuadrat dikurangi 8 per 27 x pangkat 3 tambahkan syalalali gitu. Atau ini tuh bisa sama dengan ya kita cari si polanya. Ini 4 per 3. Ini 4 per 3. Sigma. N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya, negatif 2 per 3x.
pangkat n. Saat n sama dengan 0, 1. Ya bener ya. Gitu, susahnya di situ. Kadang yang diketahui itu si ininya gitu loh. Terus kita harus prediksi si ininya. Wah, itu lebih repot lagi, swear. Swear tuh lebih repot lagi kalau alurnya mundur gitu. Kalau kamu udah diketahuinya ini, yang ditanyakan bagaimana bentuk ininya itu mundur susah, sumpah. Pertama kita harus peka dulu rasionya apa. Ya, pertama kita dulu rasionya, tahu dulu rasionya apa, terus kita menggunakan fungsi yang mana. Karena kan fungsinya nggak 1/1 min X, ada ini juga gitu loh. Makanya susahnya di sana. Oke, itu terkait deret pangkat. Selanjutnya kita masuk ke deret Taylor. Oke, kita masuk ke yang namanya deret Taylor. Mungkin yang ini nanti kita latihan soal lagi ya. Ini contoh soal aja kalau si mekanismenya seperti itu. Ya, nanti kamu coba latihan soal pikir sendiri gitu boleh. Kalau ada waktu ya. Nah, deret Taylor itu adalah deret Maclaurin, enggak. Deret Taylor itu adalah deret yang umumnya. Jadi aku ngajarin deret Taylor aja. Kalau deret Taylor kamu bisa, deret Maclaurin pasti sudah bisa gitu loh. Ya. Jadi ceritanya itu deret Taylor itu merepresentasikan suatu aproksimasi gitu loh. Aproksimasi bentuknya kayak gimana? F pangkat A tambahkan oleh F aksen A ya. Apabila ini ya, oke. Diaproksimasi ya, aproksimasinya itu sekitar X sama dengan A katakanlah ya. F aksen A ya, X min A per 1 faktorial, ini ada 1 faktorial ditambah F double aksen A ya, X min A kuadrat diberikan oleh 2 faktorial tambahkan oleh ya seterusnya aja, si polanya kayak gitu sama ya. Dan si kan aku bilang kalau ini suatu aproksimasi ya, suatu aproksimasi pasti ada errornya dong. Nah, si errornya itu bisa didefinisikan sebagai F turunan selanjutnya n plus 1 di titik C diberikan oleh n plus 1 faktorial ya dikalikan oleh X min A n plus 1 ya, di mana C itu ya antara X sama A. Ya, C itu antara A sama X gitu ya. Deret Maclaurin itu sama persis ya. Deret Maclaurin itu adalah deret Taylor dengan X sama dengan 0. Ya. Di X sama dengan 0, sorry ya. Di X sama dengan 0. Ya udah berarti sama persis template-nya. F of X sama dengan, ya udah berarti ini jadi F0 ditambah F aksen 0 X doang kan min 0 ya, jadi nggak usah 1 faktorial ditambahkan F double aksen 0 X min 0 ya, X min 0 doang berarti X kuadrat doang, X kuadrat dibagikan oleh 2 faktorial tambahkan oleh F3 X pangkat F0 sorry F pangkat 3 0 dikalikan oleh X pangkat 3 diberikan oleh 3 faktorial. Nah gitu, deret Maclaurin. Ya. Errornya juga sama persis ya. Dengan Rnx, errornya ini sama dengan Fn plus 1 di C diberikan oleh N plus 1. Ya, terus X min A, A-nya 0, berarti N plus 1 gitu ya. Atau ya ini, atau A sama dengan 0 gitu. Ya. Ya, deret Taylor sama deret Maclaurin tuh nggak beda jauh ya. Kayak contohnya. Contohnya itu adalah tentukan deret Maclaurin ya. Tentukan deret Maclaurin dari sin X katakanlah. Dari sin X. Ya. Berarti ini apa? Sin X ya, ini akan mendekati dari F kan deret Maclaurin. Berarti saat di sekitar 0 ya. Di sekitar 0 kalau deret Maclaurin. Ya berarti F0 ditambah F aksen 0 X dibagi 1 faktorial, nggak usah aku tulis, tambahkan oleh F double aksen 0 X kuadrat diberikan oleh 2 faktorial, tambahkan oleh F triple aksen 0 X pangkat 3 diberikan 3 faktorial gitu. Dan seterusnya ya. Oke, ya udah setupnya kayak gini. Fx terus F aksen X ya, F double aksen X setupnya gini. F 3 aksen X ya,
terus ininya F0, kalau dimasukin 0, F aksen 0, F double aksen 0, F triple aksen 0. Tuh. Berarti efeknya apa ini? Sin X. F aksen X-nya apa? Cos X turunan. Turunan dari cos X apa? Min sin X. Turunan dari min sin X apa? Min cos X. Turunan dari min cos X itu apa? Sin X. Nah, kamu kalau mau bikin deret, harus balik lagi ke fungsi awalnya lagi. Oke, berarti ini kurang. F0 sama dengan 0. F aksen 0, cos 0 sama dengan 1. F double aksen 0 sama dengan min sin 0 sama dengan 0. F triple aksen 0 sama dengan min cos 0 sama dengan negatif 1. Sin 0 sama dengan 0. Dengan demikian, kamu bisa dapat si sin X itu diaproksimasi F0. F0-nya 0. F1 0 sama dengan 1 dikalikan oleh X. F double aksen 0 sama dengan 0. F triple aksen 0 sama dengan negatif 1. Negatif 1, X pangkat 3 diberikan oleh 3 faktorial. Kalau kamu terusin, ini bakal bolak-balik terus ya. Jadi kayak gini, X pangkat 5, 5 faktorial, X pangkat 7 dibagi 7 faktorial. Gitu. Coba PR, aproksimasi cos X. Ini ada hubungannya sama ini nanti. Oke? Nah, sekarang kita lihat makna grafisnya. Oke, makna grafisnya. Bentar. Aku buka Desmos dulu, biar paham maksud dari aproksimasi itu apa. Ya. Jadi ini tuh aku punya sin X. Ya. Terus aku juga punya ini. Fungsi ini coba ya. X min X pangkat 3 dibagi 3 tuh lihat. Di dekat X sama dengan 0 ini tuh aproksimasi banget gitu loh. Jadi aku bisa aproksimasi si sin X ini dengan fungsi X min X pangkat 3 bagi 3 tuh lihat. Hampir sama malah si fungsinya. Cuma kalau udah nyampe sini ya, udah agak error. Errornya udah lumayan banyak ya. Tuh, yang di sini udah error banget. Tapi kalau aku terusin ya, katakanlah tambah X pangkat 5 dibagi 3 faktor ini 3 faktorial ya. 3 faktorial itu harusnya 6 ya. Dan ini 5 faktorial tuh 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya, katakanlah. Tuh lihat tuh. Si fungsinya tuh mengikuti terus. Nah, inilah namanya aproksimasi Taylor gitu loh. Jadi kita aproksimasi suatu nilai dengan suatu fungsi gitu loh. Tuh, lihat si fungsinya tuh kalau ini sepanjangin terus, ini bakal hasilnya sama gitu loh. Gitu maksud aproksimasi Maclaurin atau Taylor tuh. Ya, gitu. Kalau Taylor sama persis kayak gini, cuman diganti aja. Jadi F aksen A gitu loh, sama persis. Coba ini ya satu soal lagi ya. Tentukan ya. Tentukan polinomial Maclaurin dari E pangkat X ya. Ordenya itu adalah 4 atau N-nya sama dengan 4 gitu ya. Untuk menghitung E 0,2. Kan kalau Maclaurin dekat 0 dong. Ya harus nanti E 0,2 dong. Ini nggak sih? Nah, berarti ini apa? Kita harus setup dulu. Fx, F aksen X, F double aksen X gitu kan. F triple aksen X gitu ya. F 4X gitu ya. Nah, terus di sininya F0, F aksen 0, F double aksen 0 gitu ya. F triple aksen 0, F 4 0 gitu. F-nya apa? E pangkat X. Turunan E pangkat X apa? E pangkat X lagi. Turunan E pangkat X apa? E pangkat X. E pangkat X terus kan? Di fungsi transenden ingat. F0 1, F aksen 0 1, F aksen 0 1, 1, 1. Ya saya E pangkat 0 semua. Dengan demikian kita bisa dapat EX itu ya. X itu ini akan diaproksimasi oleh F0 ditambahkan oleh F aksen 0X ditambahkan oleh F double aksen 0 X kuadrat dibagikan oleh 2 faktorial dan seterusnya. Berarti F pangkat X itu bisa didekati dengan 1 ditambahkan oleh F aksen 0 itu adalah 1 ya. X tambahkan oleh X kuadrat dibagi 2 faktorial tambah X pangkat 3 bagi 3 faktorial dan seterusnya. Gitu. Kita coba lihat di grafik ya. Grafik F pangkat X coba. Pangkat X katakanlah. Ya. Oke. Ini. Coba kita aproksimasi ya, 1 tambah X. 1 tambah X kuadrat
dibagi 2 gitu ya. Habis itu ditambah X pangkat 3 dibagi 3 kali 2. Tuh lihat, hampir mendekati terus gitu loh. Ya kan, ya nggak sih? X pangkat 4 dibagi oleh 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Tuh lihat, si grafiknya tuh selalu mendekati terus tuh. Malah di dekat X sama dengan 0 tuh deket banget gitu hasilnya. Hampir sama, malah sama. Nah, itulah namanya deret aproksimasi Taylor atau Maclaurin. Ya. Dan demikian aku bisa menghitung 0,2 ini akan sama dengan 1 tambahkan oleh 0,2. Oh, ini sampai 4 ya, sampai 4 ya. Udah banyak aku tambah 1 lagi deh. 0,2 ditambahkan oleh 0,2 kuadrat diberikan oleh 2 faktorial tambahkan oleh 0,2 pangkat 3 diberikan oleh 3 faktorial tambahkan 0,2 pangkat 4 dibagi oleh 4 faktorial ya. 0,2 ini kalau dihitung-hitung ini akan sama dengan 1,2214 gitu. Nah, sekarang aku ingin errornya ya. Error di 4x sama dengan turunan ke-5 di titik C dikalikan oleh x pangkat 5 diberikan oleh 5 faktorial. Nah, kita lihat di sini. F pangkat C itu apa? Ya, turunan ke-5 dari F pangkat X itu adalah ya F pangkat X lagi. Berarti F pangkat C dikali X-nya di mana? 0,2 pangkat 5 diberikan oleh 120. Tuh. Ya, si C-nya itu di antara nilai yang diaproksimasinya. Berarti di antara 0 sampai 0,2. Gitu. Nah, si error ini vaksin dulu ya. Nah, si error ini maksimum. Ya, kita tuh selalu ambil maksimumnya. Gitu loh. Berarti si error ini maksimum apabila si C-nya sama dengan 2. Gitu loh. Berarti ini artinya maksimum, error maksimum. Soalnya kita ngapain menghitung error minimum di engineering? Kita selalu ingin menghitung error maksimum dari suatu aproksimasi. Gitu loh. Dan ini akan sama dengan C-nya kita ambil yang 0,2. Gitu loh. Jadi 0,2 dikalikan oleh 0,2 pangkat 5 dibagikan oleh 120. 120 itu 5 faktorial. Berarti ini akan sama dengan 0,000000326. Berarti 0,2 itu sama dengan 1,2214 dengan error maksimum adalah 0,000000326. Gitu ya, cukup bagus lah aproksimasinya. Begitu terkait deret, mungkin udah beres. Kita selanjutnya itu masuk ke bab selanjutnya, yaitu irisan kerucut dan vektor. Dan harusnya udah di SMA udah pernah, tapi kita bahas lagi. Oke.